Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Amelia Amanda dari AKP 6B. Saya akan mempresentasikan materi auditing 2, yaitu siklus penggajian dan personalia. Baiklah, saya akan masuk ke materi yang pertama, yaitu siklus penggajian dan personalia. Melibatkan pekerjaan dan pembayaran adalah pertimbangan yang penting dalam penilaian persediaan perusahaan manufaktur, perusahaan konstruksi, dan industri lainnya. Penilaian dan pengalokasian biaya tenaga kerja yang tepat dapat menimbulkan salah saji laba bersih yang material akibat ketidakefisienan atau pencurian melalui kecurangan. Dalam audit untuk perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus lain yang meliputi, yang pertama ada satu kelas penggajian, yang kedua transaksi pengujian umumnya jauh lebih signifikan ketimbang akun neraca terkait. Yang ketiga, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan, bahkan perusahaan yang kecil maupun yang besar. Materi yang kedua yaitu akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Akun terkait siklus penggajian dan personalia antara lain akun kas penggajian, semua akun beban gaji, semua akun pemotongan pajak gaji, dan semua akun gaji akrual. Untuk akun gaji dan upah akrual hanya akan digunakan pada akhir periode akuntansi. Materi yang ketiga itu fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia serta dokumen dan catatan terkait. Auditor harus memahami fungsi bisnis dan dokumen terkait sebelum menilai risiko pengendalian dan merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Antara lain, yang pertama fungsi bisnis personalia dan kesempatan kerja, yang kedua fungsi bisnis pencatatan waktu dan persiapan penggajian, yang ketiga fungsi bisnis pembayaran gaji, susunan SPT, pajak gaji, dan pembayaran pajak. Kita masuk ke materi yang ketiga yaitu metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Auditor dapat mengendalian internal organisasi karena tidaklah sulit untuk menetapkan pengendalian yang baik dalam siklus penggajian dan personalia. Prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan alat yang sangat penting untuk memverifikasi saldo akun dalam siklus penggajian dan personalia. Audit pada siklus penggajian dan personalia terdapat beberapa yang harus mengalami salah saji material yang rendah. Walaupun penggajian seringkali menjadi signifikan pada total beban karena karyawan, kemungkinan keluhan jika dibayar terlalu rendah. Semua transaksi penggajian secara tipikal, seragam, dan tidak rumit. Transaksi penggajian merupakan subjek audit pemerintah negara. Kita masuk ke materi yang kelima yaitu metodologi untuk merancang pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Ada 4 yaitu yang pertama memahami pengendalian internal pada siklus penggajian dan personalia. Yang kedua menilai risiko pengendalian. Yang ketiga luas pengujian pengendalian. Yang keempat merancang pengujian pengendalian dan substantif atas transaksi untuk memenuhi tujuan audit terkait transaksi pada siklus penggajian dan personalia. Baiklah, masuk ke materi yang keenam. Metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Terdapat 3 tahapan. Tahap pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Tahap 2 yaitu menetapkan salah saji
yang dapat ditoleransi, dan resiko inheren. Tahap 3 yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penggajian dan personalia. Lalu kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu tujuan penyajian dan pengungkapan. Beberapa transaksi yang kompleks terkait siklus penggajian dan personalia, opsi saham dan rencana kompensasi eksekutif lainnya memerlukan pengungkapan catatan kaki. Auditor dapat menggabungkan prosedur audit yang berhubungan dengan keempat tujuan penyajian dan pengungkapan dengan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai materi auditing 2, yaitu siklus penggajian dan personalia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.